Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dan mati. Inilah dua pilihan yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Tentu ada konsekuensi yang akan diterima setiap orang bila seseorang ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Dikatakan bahwa kita harus senantiasa hidup dalam roh, agar roh itu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi siapa yang tidak melawan perbuatan daging atau mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mati. Artinya walaupun dia masih hidup, tetapi sesungguhnya rohnya, imannya itu sudah mati, gersang dan tiada lagi ada. Di dalam nas hari ini kita dinasihatkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, agar kita senantiasa hidup di dalam roh. Tak bisa disangkal bahwa tubuh jasmani kita ini sering memberontak dengan roh Allah yang ada dalam tubuh kita. Karena kita sering melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Dan ketika kita ingin melakukan itu, hati kita gelisah. Itu sebenarnya adalah suatu pemberontakan daripada daging kita, darah dan daging tubuh kita ini. Di dalam nas ini dikatakan bahwa kita harus mampu hidup dalam roh, agar perbuatan daging kita, pikiran daging kita, keinginan atau nafsu kita itu bisa kita padamkan seperti api yang memerlukan air agar mampu dipadamkan. Dan keinginan daging kita dapat dipadamkan hanya dengan bila kita hidup di dalam roh Tuhan. Matius 26 ayat 41 berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sehingga kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan, karib dengan Tuhan, agar kita mampu dan menang atas kedagingan dan atas hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas hari ini Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa pentingnya untuk terus-menerus hidup di dalam roh. Kita harus terus-menerus hidup di dalam roh agar daging kita terus-menerus dimatikan oleh Roh Kudus. Bila Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita, ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita mau membenci, ketika kita mau mendendam, ketika kita mau melakukan kejahatan, maka akan dengan mudah kita untuk berhenti menolaknya. Karena apa? Karena roh Tuhan lebih besar daripada keinginan daging kita. Tetapi kalau keinginan daging kita lebih besar, maka begitu besarnya juga niat kita untuk melakukan kejahatan. Begitu besar juga keinginan kita untuk melakukan kejahatan. Dan roh itu kita kalahkan, bukan daging yang kita kalahkan. Pikiran, hati, keinginan kita yang kita menangkan. Sedangkan nas ini berkata, agar kita memperoleh hidup, agar kita memperoleh damai sejahtera, kita harus senantiasa hidup di dalam firman Tuhan dan mematikan keinginan daging kita. Jika kita lalai sedikit saja, jangan heran, maka keinginan daging kita akan terus-menerus menggerogoti pikiran kita. Pikiran yang kotor, emosional, memberontak, itu akan semakin hidup di dalam hati kita dan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Maka penting sekali untuk bertobat dan minta Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Nya hidup di dalam hati kita. Disinilah peran Roh Kudus untuk mematikan keinginan daging kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diteguhkan dalam iman kita agar kita hidup di dalam roh, agar kita dipimpin oleh roh, mematikan segala perbuatan
dosa. Tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan menyandarkan diri kita kepada pimpinan Roh. Kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus hidup di dalam Roh Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah agar kita dapat terus-menerus konsisten hidup di dalam Roh? Yang pertama, rajinlah membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan pernah lewatkan tanpa membaca firman Tuhan. Yang kedua, rajinlah berdoa. Jangan lewatkan hari tanpa berdoa. Dan yang ketiga, jauhkanlah perbuatan kecintaan dengan dunia ini, uang, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Kita harus mematikan itu semua. Dan yang selanjutnya, kita juga harus rajin untuk melakukan kebaikan. Karena bila kita melakukan itu, maka dengan terus-menerus Roh itu akan hidup di dalam diri kita. Bila kita ingin melakukan kebaikan, lakukanlah. Jangan tahan, jangan pendam. Karena itu adalah gerakan pekerjaan daripada Roh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan agar Roh-Nya hidup dalam hati, pikiran, menguasai seluruh tubuh kita, agar kita semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu telah diperdengarkan pada hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu kembali meneguhkan iman kami. Biarlah kami semakin taat kepadamu, hidup dalam Roh yang menyala-nyala. Biarlah kami semakin tekun kepadamu. Ampuni kami jika keinginan daging kami seringkali lebih besar daripada keinginan kami untuk melakukan firman-Mu. Hari ini Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, kami berserah kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada saat ini. Bila mereka sedang dalam kesesakan, Tuhan bantulah beri jalan keluar. Bila saudara-saudari kami yang mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan terbaring, sakit dan lemah, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberi kesembuhan kepadanya. Bila saudara-saudari kami ini sedang tersesak sulit karena perekonomian, Tuhan bantulah dengan segala berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup mereka. Kami berserah kepadamu, apapun yang kami lakukan pada hari ini, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.